maklum ya, paling setengah hari. Aku sih orangnya nggak maksa dalam konteks memang belum wajib kan kalau Ali. Kalau Ali paling misalnya Ali mampunya segimana gitu. Kalau misalnya dia bisa sampai maghrib, alhamdulillah gitu. Kalau Safia kan udah wajib nih baru kita juga kasih pengertian-pengertian yang memang dia nanti akan oh ya kira-kira bulan Ramadan ini puasanya wajib sampai kalaupun bolong puasanya kan dia udah balik kan Sapia itu. Jadi waktu tahun lalu dia sempat bolong karena datang halangan, berarti Via punya kewajiban untuk membayar. Jadi Via juga udah ngerti kewajiban kita umat muslim untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah juga Via sudah karena udah ngerti konsep bahwa puasa Ramadan itu wajib. Jadi Via juga kemarin udah nyicil utang dia puasa Ramadan sampai lunas gitu. Jadi alhamdulillah sih. Kalau aku mungkin apa ya? Aku tuh lebih ya karena ya mungkin kita ceritain dulu syariatnya gitu, kewajiban puasa di dalam Islam itu seperti apa, terus analoginya dalam bahasa anak gitu ya gitu. Kalau setiap manusia itu tidak semua punya kemampuan yang sama dalam menikmati sebuah suguhan. Jadi kalau misalnya Ali pengen disayang sama Allah, kita juga harus bisa merasakan perihnya kurang makan gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kita yang kurang cukup, kurang mampu, yang mungkin belum tentu bisa makan setiap hari. Jadi Allah itu kayak mewajibkan ada 1 bulan nih, bulan Ramadan untuk menjalankan puasa. Jadi kita juga sama perih getirnya, nggak bisa makan. Seperti semua umat Islam di dunia ini semua gitu perlakuannya sama gitu. Baik itu si kaya, si miskin merasakan nggak bisa makannya gitu satu hari dari subuh ke maghrib. Jadi aneh ya paling analoginya gitu deh sih yang simpel-simpel aja sih Mas. Gitu. Ali ya kayak. Ali kayaknya. Kalau tahun lalu iya Ali, kalau Safia juga ada masanya. Kalau justru malah tahun lalu Via tuh makannya aku suapin sampai merem. Tapi kalau dia udah ini cepet gondol aja cepetan sholat gitu ya. Tapi pas dia misalnya memang mampunya sambil merem makannya gitu ya udah nggak apa-apa kan kita juga sampai upaya ya Mas ya belajar gitu. Tapi alhamdulillah malah sekarang kemarin puasa dia bayar puasa nggak pakai dibangunin sama kita yang dibangunin sama dia, sahurnya malah kayak minta dibikinin sahur gitu jam 4 pagi udah bangun gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau yang agak susah nih Safia nih, agak susah. Kalau Ali, karena Ali itu memang dia memang concernnya juga terhadap menghafal Al-Quran juga dia masih alhamdulillah gitu. Bukan masih ya, alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya masih terus gitu. Dan dia tuh ada keinginan pengen ngapalin Al-Quran gitu. Karena karena Ali itu kan sekolah sebelumnya memang dia sekolah di mana Islam internasional yang memang ada hafiz Qurannya, ada tahsin ya. Jadi pas pindah sekolah sama-sama juga Islam, tapi nggak ada tahsinnya, Ali minta gitu. Jadi aku tambahan ekstrakurikuler gitu. Di luar sekolah. Kalau aku sih belum bisa ngomong mau masuk pesantren atau enggak ya. Tapi karena Ali kan baru kelas 2 SD. Jadi Ali hanya minta seminggu 3 kali untuk ngaji ya. Sama ngelanjutin hafalan Qur'annya. Udah kita jalanin aja yang ada dulu karena kadang-kadang Mas kalau maksa gitu kan anaknya jadi ini ya bosan bunda aku nggak mau ada kayak gitu ya nanti kayak ngerasa dipaksa sama aku nggak mau jadi senyamannya anaknya aja.
Ya alhamdulillah ya gitu. Ya mungkin ya karena kan eh, anak itu kan titipan Allah ya. Titipan Allah yang dimana kita saat nanti kita meninggal, cuman kita sebagai orang tua hanya bisa menikmati apa ya, menikmati manfaat dari anak itu adalah doa anak yang soleh kan. Jadi sebenarnya ya apa ya, ya tujuannya kan nggak ada yang lain selain itu gitu. Urusan misalnya dia, ini anak ini pinter, anak itu nanti sekolahnya tinggi banget, dapat apa namanya tuh rezeki yang baik, apa atau misalnya apa ya, misalnya nih apa dunia yang baik lah ya, dunia yang baik ya gitu. Ya itu kan hanya bonus menurut aku ya gitu. Tapi urusan akhirat itu yang aku rasa lebih utama dari apapun karena memang manusia pada prinsipnya kan tinggal nunggu ajal aja sih Mas ya. Gitu. Iya, aku rasa nggak cuman aku ya, semua ya rata-rata orang tua di Indonesia rata-rata seperti itu ya. Kalau aku itu ya kan kita perempuan tuh nggak ada kewajiban untuk tarawih di masjid ya. Jadi kalau misalnya aku fleksibel, kalau Mas Dani ngizinin aku tarawih di masjid ya aku pergi ke masjid. Kalau enggak ya kan kita juga utamanya kan suami gitu dan anak. Itu aja sih. Kalau bisa di rumah dikerjakan bisa di rumah. Nggak perlu berjamaah juga bisa sendiri. Gitu. Biasanya yang kuah-kuah sih Mas. Ya karena kan apalagi kalau awal-awal tuh yang mudah untuk dicerna gitu ya. Nah kalau di awal-awal kita yang gampang untuk dicerna, nanti kalau misalnya nih di minggu kedua, ketiga baru nih mau request apa gitu. Apa ya? Aku masih tahu sama tempe wajib ya. Aku dari dulu sih kayak ya pokoknya tahu tempe, telur ya itu harus wajib ada ya. Tahu tempe telur. Jadi kalau misalkan tahu-tahu kita apa ya kayak bosan sama menu yang ada misalnya Mbak masak gitu, ya udah tinggal goreng aja tempe atau tahu atau apa gitu. Karena tempe tahu itu nggak ada yang nggak suka di keluarga. Apa? Kalau via itu senengannya western sih Mas. Yang agak picky tuh via. Yang agak susah ya, susah pengen ini pengen itu. Tapi kan kita nggak tahu sekarang kan dia udah 14 ya. Tahun lalu masih riwe gitu ya, drama lah ya. Sepertinya tahun ini insya Allah mudah-mudahan dipermudah. Karena kemarin dari yang dia bayar puasa tuh tiap hari Mas, itu kayak dia bayar puasa terus dia nggak ribet. Alhamdulillah cuman bikin nasi goreng telur orak-arik. Gampang banget nggak repot gitu.